ekonomi, pertahanan, dan gagasan solutif. Indonesia memiliki potensi keunggulan untuk ditawarkan dalam diplomasi internasional. Pertanyaannya, menurut Bapak, apa keunggulan bangsa Indonesia yang akan ditawarkan dalam diplomasi internasional dan bagaimana strategi untuk mewujudkannya? Baik, kesempatan pertama saya berikan untuk calon presiden nomor urut 01 Bapak Joko Widodo untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Silahkan Bapak. Negara kita, Indonesia, adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saya kira itulah kekuatan diplomasi kita di dalam forum-forum internasional. Oleh sebab itu, di dalam forum-forum internasional selalu saya sampaikan di awal bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Karena banyak negara lain yang belum tahu mengenai posisi kita seperti itu. Dengan diplomasi ini, kita sekarang ini diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan konflik, dengan perang yang ada di negara-negara lain. Saya berikan contoh, misalnya di Rakhine State, kita diminta oleh UN untuk menengahi proses-proses kembalinya para pengungsi dari Kogbasar menuju ke Rakhine State kembali. Kemudian juga di Afghanistan, kita juga diberikan kepercayaan untuk ikut merukunkan, mendamaikan dari faksi-faksi yang berkonflik di sana. Sehingga inilah juga yang menjadi kekuatan, karena kita tidak memiliki kepentingan apapun, baik di Rakhine State, baik di Afghanistan, dan di negara-negara lain. Saya kira kekuatan kita, sekali lagi, kekuatan kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini bisa kita jadikan sebagai modal besar bagi kita berdiplomasi dengan negara-negara lain, termasuk juga dalam kita menawarkan produk-produk dalam perdagangan dengan luar negeri, ekspor. Saya kira ini juga menjadi sebuah kekuatan besar. Potensi-potensi yang ada di negara kita, produk-produk yang memiliki kualitas yang baik, yang masuk ke negara-negara yang memiliki penduduk muslim, ini juga salah satu yang menjadi kekuatan dan terima potensi kasih Bapak Joko Widodo, waktunya sudah habis. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mohon tenang. Terima kasih. Kami mohon tenang. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya Capres nomor urut 02 untuk berkesempatan menjawab dengan pertanyaan yang sama. Waktunya masih sama Bapak, 2 menit. Dimulai ketika Bapak berbicara. Jadi diplomasi adalah untuk memajukan kepentingan nasional sebuah negara melalui jalan-jalan perundingan dan jalan-jalan pertukaran diplomasi. Tetapi diplomasi tidak bisa hanya dengan menjadi mediator, itu penting. Tetapi ujungnya diplomasi itu harus merupakan bagian dari upaya mempertahankan kepentingan nasional inti sebuah negara. Dan untuk itu diplomasi hanya bisa dan harus di backup oleh kekuatan. Kalau negara kita tidak kuat, dia senyum sama kita. Memang tugasnya diplomat. Sebuah diplomat dibayar untuk menjadi orang baik, tapi dia tidak segan. Dia hitung kekuatan kita. Pak Jokowi, tolong penasihat militernya. Bukan saya tidak percaya sama TNI. Kapal selam berapa yang kita miliki? Jenisnya berapa? Kemampuannya berapa? Pesawat berapa? Kita negara seluas Eropa. Berapa squadron fighters yang kita punya? Peluru kendalinya berapa? Pak, diplomasi kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja Pak.
Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Waktunya sudah habis. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mohon tenang, pendukung 02, kami mohon tenang. Kami mohon tenang agar dapat kita lanjutkan kembali. Kami mohon tenang. Ya, cukup Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu. Bisa kita lanjutkan kembali? Baik, saya akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk menanggapi kepada Capres nomor urut 01 Bapak Joko Widodo. Waktunya 1,5 menit Bapak, dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Ya, yang namanya diplomasi keluar negeri memang yang pertama adalah kepentingan nasional kita yang harus dinomorsatukan. Kepentingan nasional kita yang tetap harus dinomorsatukan. Kemudian yang kedua juga perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ini penting sekali. Kemudian diplomasi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjalin perdagangan investasi dengan negara-negara lain. Saya melihat perkembangan sekarang ini baik di PTA, di FTA, di SEPA, kita memiliki kemajuan yang sangat besar. PTA, Preferential Trade Agreement, kita melihat bahwa di situ hal-hal yang berkaitan dengan tarif non-tarif itu bisa dibicarakan apabila memang diplomat-diplomat kita memiliki kemampuan dan bernegosiasi dengan negara-negara lain. Kemudian juga yang berkaitan dengan FTA, Free Trade Agreement, yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan, kita juga memiliki diplomat-diplomat yang sangat pintar dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian itu. Dan SEPA dan skop yang lebih luas untuk investasi dan perdagangan, kita juga telah bertanda tangan dengan Australia dengan catatan produk-produk kita nanti bisa masuk ke sana dengan baik, tarif terima kasih Bapak Joko Widodo. Waktunya sudah habis untuk menanggapi. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Cukup. Cukup Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Mohon tenang. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan kepada Capres nomor urut 02 untuk menanggapi. Waktunya masih sama Bapak, 1,5 menit, dan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak Prabowo Subianto. Iya, jadi kembali bagi saya realita bahwa hubungan antara negara, tentunya tiap negara harus mempertahankan kepentingan nasionalnya, dan ada yang disebut the core national interest. Jadi kepentingan nasional yang inti. Masalahnya Pak Jokowi, saya ini memang profesi saya, bidang saya adalah pertahanan keamanan. Saya pelajari ilmu perang ribuan tahun, sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai Pak. Saya tahu jarak-jarak peluru kendali masih saya tahu. Jadi saya mohon Pak, ini bukan menyalahkan, tapi saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah nggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita. Saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Jadi ini yang saya mohon perhatian. Baik, terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Waktunya sudah habis. Silakan ketawa kalau negara cukup kita Bapak, lemah. Silakan. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Mohon tenang. Mohon tenang para pendukung. Debat uji panelis sudah selesai. Boleh kita berikan apresiasi untuk kedua kandidat yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari panelis untuk keempat tema di malam hari ini. Boleh Bapak Ibu memberikan apresiasinya karena sudah selesai untuk uji panelis.
Silakan memberikan apresiasinya. Baik, cukup. Kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Baik, hadirin dan juga pemirsa, uji panelis di segmen ini sudah selesai, namun debat belum selesai. Di segmen berikutnya akan ada rekan saya Retno Pinasti dan 2 kandidat masih akan bertanya, menjawab dan saling menanggapi dalam debat terbuka. Tetaplah bersama kami di